Sebagai alat negara yang berada di bawah naungan Presiden, Polisi Indonesia menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, sebagai sebuah institusi yang resmi berdiri tahun 1945, Polisi Republik Indonesia memiliki catatan sejarah panjang dan menarik untuk diselami. Selengkapnya di segmen Tanah Air. Sosok gagah dengan atribut berwarna coklat lengkap dengan lencananya pasti tidak asing dari penglihatan kita. Mereka adalah Polisi Republik Indonesia. Sebagai alat negara yang berada langsung di bawah naungan Presiden, Polisi Indonesia menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ketika melewati jalan besar seperti ini, kita sering melihat polisi lalu lintas yang sedang sibuk mengurai kemacetan. Ya, sebagai sebuah institusi, Kepolisian Republik Indonesia memiliki catatan pengabdian yang panjang kepada masyarakat. Di episode kali ini, tim Tanah Air akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok polisi di Indonesia. Untuk mengenal lebih dekat sosok polisi Indonesia, saya menuju Museum Polri di Jalan Turnojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Museum ini diresmikan tanggal 29 Juli 2009 dan menjadi pusat sejarah perjuangan polisi Indonesia. Memasuki museum, saya disajikan sebuah patung polisi karya Dolorosa, salah seorang maestro perupa Indonesia. Patung ini menyimpan gagasan abstrak tentang era baru bagi polisi Indonesia. Berbagai jenis senjata turut dipamerkan dalam Museum Polri. Pada masa Perang Kemerdekaan, senjata ini digunakan oleh prajurit polisi untuk memukul mundur pasukan Jepang dan sekutu dari bumi pertiwi. Tidak ketinggalan serangkaian diorama dipamerkan untuk menggambarkan cikal bakal polisi di Indonesia. Ya Pak, sejarah mencatat bahwa institusi kepolisian itu memang memiliki periode tradisional. Pada saat itu peran seperti apa yang dijalankan oleh pihak kepolisian? Pada zaman Kerajaan Majapahit, itu institusi Polri secara resmi memang tidak ada. Tetapi peran dan tugasnya sudah ada, yaitu lembaganya namanya Bayangkara. Bayangkara ini merupakan bentukan dari Patih Gajah Mada, menyeleksi dari sekian prajurit menjadikan keunggulan 15 orang. Ya, tugasnya adalah menjaga ketentraman, ketertiban, menegakkan peraturan dan sekaligus menjaga raja, serta kerajaan, serta masyarakatnya. Disitulah peran Bayangkara yang menjadi cikal bakalnya kepolisian. Iya, Pak, tadi Bapak sudah banyak cerita tentang era tradisionalnya institusi polisi. Tapi nggak banyak masyarakat tahu bahwa polisi itu memiliki peran dalam memperjuangkan kemerdekaan kita, Pak. Sebenarnya peran seperti apa yang saat itu dimainkan oleh pihak kepolisian? Pada saat terjadinya Perang Kemerdekaan di Surabaya, Polisi Istimewa dipimpin oleh Inspektur M. Yasin sangat berperan sekali. Di sana beliau memerintahkan pasukan Polisi Istimewa untuk melakukan pembobolan gudang senjata, kemudian membagikan ke masyarakat umum dan pejuang lainnya, mengadakan perlawanan. Nah, Polisi Istimewa itu adalah cikal bakal dari Brimob atau Mobile Brigade. Itu ya Polisi Istimewa, dengan bukti di sana ada terjadi jalan Polisi Istimewa serta monumen Polisi Istimewa. Itulah yang dikenal dengan sekarang 10 November. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, lembaga kepolisian resmi menjadi Polisi Republik Indonesia atau Polri, di mana RS Sukanto Cokro-Diatmojo didaulat sebagai Kapolri pertama. Dan dalam tempo
Sebagai bentuk dedikasi kepada para pimpinan Polri, museum ini menghadirkan Hall of Fame yang menampilkan gambar mantan pimpinan Polri dan kisah mereka pada saat menjabat. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah sosok Hugeng Imam Santoso, Kepala Polri kelima yang menjabat di era tahun 1968 hingga 1971. Pak Hugeng yang dikenal masyarakat umum adalah sosok pemimpin Polri dalam bentuk kesederhanaan beliau dan kebulatan tekad beliau menjadikan pemimpin itu tidak hanya bersifatnya selaku atasan, tapi beliau benar-benar turun ke bawah. Dan kesederhanaan beliau dalam kehidupan, di dalam penugasannya pun itu diberlakukan sama. Beliau membuat semacam program waktu itu adalah dengan kewajiban setiap pengendara sepeda motor menggunakan helm. Jadi pada awal beliau itulah diberlakukan tradisi menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Itu yang terjadi di masyarakat bahwa Pak Hugeng adalah sosok figur yang menjadi panutan kesederhanaan dalam memimpin Polri. Bapak Jenderal Hugeng Imam Santoso, beliau adalah Kapolri kelima yang menjabat pada tahun 68 sampai dengan 71. Bagi saya beliau merupakan sosok Kapolri yang sangat menginspirasi karena kehumanisan beliau dan langsung turun ke masyarakat atau ke lapangan. Pada saat itu beliau pernah menertibkan dari pembecak atau becak-becak yang ada yang pada saat itu sedang demonstrasi, beliau sendiri yang turun untuk menjaga atau mengamankan dari pengamanan becak tersebut. Kemudian juga banyak kasus-kasus yang beliau tumpaskan, sama mungkin seperti Kapolri yang lain, tapi yang lebih terkesan yaitu Pak Hugeng sangat menyukai seni. Antara lain beliau menyukai musik Hawaii dan suka membatik. Gitu. Semuanya sangat menginspirasi bahwa jarang ada pimpinan Polri atau petinggi yang seperti itu. This morning he's half an hour late. Sebagai sosok pimpinan, Hugeng Imam Santoso menjadi suri teladan bagi para insan kepolisian Indonesia. Kesederhanaan dan dedikasi tinggi untuk mengayomi masyarakat menjadi modal besar bangkitnya citra polisi yang lebih baik. Persuasi, ya knowledge, ya kemampuan investigatif. Jadi saya memandangnya kuno sebenarnya. Kepolisian terlalu kuno gitu dalam melihat perkembangan zaman. Jangan lupa untuk menyaksikan episode Tanah Air minggu depan masih dengan perjalanan Polri mengayomi masyarakat. Imam Asyari, Mubarak Ahmad, Dai TV, Jakarta.